Selamat malam, jumpa lagi bersama kami di channel biasa Pok Darwis atau Pok Darwis Kelurahan Cimahpar. Tokoh kita kali ini adalah yang memang usianya relatif muda, tapi perannya sangat begitu penting di wilayah Kelurahan Cimahpar. Nah, beliau adalah Bapak Ketua LPM. Selamat malam Pak LPM. Selamat malam Kang. Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, kita bincang-bincang santai aja Pak ya. Bahwa kalau LPM itu kan dibentuk berdasarkan undang-undang. Kalau nggak salah nih Pak LPM, Permendagri nomor 18 tahun 2018, bahwa ini adalah membantu kelurahan atau desa, dan secara tugas ini kan sangat berat, bahwa kelurahan tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan potensi wilayah. Nah, dalam hal ini Ketua LPM adalah partner daripada atau perangkat kelurahan. Secara tugas dari mulai pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan. Nah, itu bagaimana Pak? Atau LPM itu secara tadi saya sampaikan bahwa saya sebutkan tugasnya itu seperti apa sih? Kalau melihat dari yang tadi saya sebutkan sangat berat kalau secara gimana Pak? Silakan mau sapa-sapa dulu. Terima kasih Kang Barok. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini channel Pok Darwis yang alhamdulillah bisa eksis, terutama di Kelurahan Cimahpar dalam rangka terutama mengangkat potensi di wilayah, bertemu dengan para tokoh. Ini luar biasa. Saya support, saya apresiasi. Yang pertama yang disampaikan Kang Barok tadi terkait masalah tugas dan kewenangan LPM. Ada yang perlu dievaluasi tadi Kang Barok punten. Kalau dulu itu tugas LPM pertama memang perencana, kedua ada pengawasan, ketiga ada juga ada pelaksana. Nah, sepanjang perjalanan LPM ternyata ada perubahan, bahwa tugas LPM sekarang hanya perencana dan pengawas. Jadi untuk pelaksana sudah bukan kewenangan LPM lagi. Jadi udah ada pihak-pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan. Kalau disampaikan tadi Kang Barok berat, ya tentu berat lah di LPM. Karena ya LPM sebetulnya tugasnya hanya sebetulnya untuk membantu program kelurahan, mengkomunikasikan beberapa program ke masyarakat, ke para ketua RT dan RW. Tapi pada faktanya memang tidak mudah. Karena apa? Ya kita harus pendekatan dengan RT RW, terutama dengan masyarakat. Nah, tugas yang paling berat di LPM sebetulnya, kalau kita di bidang pembangunan, merencanakan pembangunan sebetulnya simple ya, Kang Barok. Kita biasa melalui musrembang, usulan RT RW, usulan masyarakat ke RT RW, kita aplikasikan melalui aplikasi Siapmang. Nah, tugas kita memverifikasi usulan dari masyarakat. Kalau tugasnya hanya itu, hanya di bidang pembangunan, saya pikir tidak terlalu berat kalau hanya di bidang pembangunan. Tapi tugas yang paling berat bagaimana caranya kita memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk memberikan kesadaran terhadap lingkungan. Ini yang paling berat. Karena tugas kita adalah namanya juga pemberdayaan masyarakat, tentunya menumbuhkan swadaya, bagaimana masyarakat sadar dengan sampah, sadar dengan kebersihan. Nah, kalau tidak itu yang dilakukan oleh kita contoh ya Kang Barok, ketika pembangunan ini misalnya tidak ada bantuan dari pemerintah, tentunya kita di masyarakat tidak akan jalan, hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Tapi kalau sudah ada kesadaran diri, gotong royongnya sudah tertanam,
artinya mungkin lingkungan ini juga akan tertata, akan rapi dengan sendirinya oleh masyarakat tanpa harus dipaksa, tanpa harus bersurat dari kelurahan. Mungkin jumsi mah sudah biasa mungkin ya Kang Barok di wilayah, kalau memang kesadarannya memang sudah tertanam dengan baik. Itu Kang Barok salah satu tugas kita di LPM yang paling sulit yang kita jalankan ketika memotivasi masyarakat dari tingkat kesadaran itu swadaya. Kalau itu sudah berjalan bisa dikatakan LPM sukses, karena kalau bicara sukses itu kan relatif ya. Kalau bicara apa yang perilaku LPM ya tentunya kalau kita melihat bentuk pembangunan Kelurahan Cimapar ini luar biasa. Tahun sekarang aja ini pengaspalan udah hampir 14 paket, hampir sampai 15. Ini yang sudah dikerjakan antara ya 3 titik RW. Belum nanti turap. Nah, insya Allah untuk 2025 kita banyak pembangunan. Nanti di akhir tahun juga akan ada musyawarah kembali Kang Barok untuk anggaran 2027 barangkali. Itu Kang Barok, mangga. Ini kan ketua terpilih sebagai ketua LPM sudah 2 periode ya. Waktu itu tahun berapa ketua? Tahun saya lupa. Pertama ya? Nah, yang periode pertama. Periode pertama saya di tahun 2017. 2017 sampai ke 28 9 setengah tahun ya, 3 tahun pertama, 3 tahun, 3 tahun sampai ya, setelah 20 ya. Nah, setelah Permendagri itu ada, ya tentunya sistem yang berlaku sekarang 5 tahun. Jadi sekarang kurang lebih hampir 8 tahun untuk 2 periode Kang Barok ya. Luar biasa memang ketua ini. Tadi kan kalau ya tentu sebagai LPM tentu adalah potensi, kemudian kultur, area pasti paham. Nah, itu di tahun pertama program apa saja yang sudah dicapai oleh LPM? Tadi kalau kaitan dengan kesadaran itu kan agak sangat sulit kata ketua, karena kaitan dengan merubah mindset tentunya. Nah, kalau secara khususnya di bidang pembangunan fisik, nah itu di tahun pertama, di periode pertama apa saja sih LPM yang sudah di program LPM itu? Kalau di periode pertama sebetulnya karena usulan masyarakat banyaknya ke sosial budaya kan, jadi waktu itu masyarakat menginginkan adanya sekolah negeri, SMP negeri. Karena di kita selalu kuota untuk ke sekolah agak-agak sulit untuk SMP. Di kabupaten juga sudah tidak memungkinkan. Nah, itu usulan-usulan yang memang dari awal kita usahakan. Kedua, ada pelebaran jalan Indobaso waktu itu, karena kan sering terjadi macet lah di Cimapar itu. Nah, setiap prioritas pembangunan di Musremang itu kan antara itu yang 2, pelebarannya Indobaso dengan adanya sekolah SMP negeri. Ya, tentunya Akang juga dulu kan terlibat di kita di LPM, tentunya juga paham lah situasi waktu itu seperti apa. Nah, kalau pembangunan waktu juga masih berjalan tetap infrastruktur kita tetap jalan. Nah, Cimapar pencapaian juga banyak Kang waktu itu. Potensi-potensi wilayah yang tentunya dari misal kita ada, disebutkan saja ada misalnya tadi kan di samping pembangunan fisik, sekarang pembangunan yang lainnya, potensi-potensi misalnya seperti UMKM atau komunitas lain, misalnya seperti adanya satu organisasi yang membantu program pemerintah tersebut. Tentunya itu kan semua di bawah atau koordinasi dengan LPM, tentunya pasti LPM. Tugas kita selain
menyusun usulan dari warga terkait infrastruktur, tentunya Ya. sebagai LPM kan juga harus bisa mempromosikan jika ada satu organisasi yang memang belum dikenal masyarakat. Nah, di kita itu ada dulu itu terbentuknya PATBM, ada Gentra Pajajaran yang memang kalau tidak kita bantu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, tentunya juga masyarakat tidak akan kenal. Ini perlu dibantu juga. Waktu itu kita membantu mensosialisasikan bahwa di Kelurahan Cimapar ini ada dibentuk Gentra Pajajaran, di bidang seni ada juga PATBM, yang lagi-lagi Akang juga waktu itu kan terlibat di dalamnya untuk ikut mempromosikan bahwa ini di Cimapar ini begini, untuk mengundang para ketua RW hadir supaya nanti dari pihak PATBM menyampaikan bahwa di Kelurahan Cimapar ini ada perlindungan anak di Kelurahan Cimapar. Nah, itu untuk hal-hal yang potensi wilayah di luar infrastruktur yang tentunya sekarang juga sudah berjalan sebetulnya. Cuman memang perlu proses seperti itu karena kan perlu perkenalan, perlu kesadaran juga dari masyarakat bahwa rasa yang memang kan yang namanya satu aturan masyarakat kadang-kadang kaku dulu nih, waduh ada perlindungan anak nih, mau ngapain kan gitu ya. Hal-hal yang tentunya masyarakat kaget kan gitu, tapi setelah pelaksanaan alhamdulillah. Nah, kalau terkait tadi masalah jangka panjang waktu itu di Kelurahan Cimapar itu tadi kan, tapi alhamdulillah sekarang SMP negeri sudah berdiri, bahkan sudah buka tahun ini. Terus SD Cimapar 3 juga sedang dibangun, udah puluhan miliar, sama pelebaran Jalan Indobasa juga sudah selesai, tinggal masyarakat menikmati. Alhamdulillah sekarang perkembangan Kelurahan Cimapar ya begitu drastis, begitu memang luar biasa. Tapi saya ucapkan terus terang nih terima kasih juga Kang Barok ya dengan tim, dengan anggaran bahwa memang ini channel luar biasa Kang. Kalau saya apresiasi sekali ini untuk karena di kita di Kota Bogor ini sedang digalakan namanya komunitas informasi masyarakat yang namanya KIM Kelurahan Cimapar ya. Kebetulan saya ketua. Nah, kebetulan ini ada channel ini, alhamdulillah nih bisa membantu juga informasi-informasi di masyarakat nanti khususnya Kelurahan Cimapar. Itu barangkali kan. Baik, sangat kalau lihat dari balik lagi tadi bahwa tidak mudah sebetulnya, bahwa salah satunya adalah tugas LPM adalah memperkenalkan satu potensi di wilayah. Tadi yang sudah disebutkan. Lalu kemudian ini kan kalau misalkan organisasi apa saja namanya di wilayah itu kan koordinasi dengan LPM itu seperti apa sih harusnya gitu secara aturan. Gitu. Jadi gini Kang, semua dalam bentuk organisasi apapun di kelurahan atau di tingkat Kelurahan Cimapar sebetulnya memang harus ada pengawasan dari kita. Karena ini kan terkait SK yang dibuat oleh kelurahan. Kelurahan biasanya koordinasi dengan kita bahwa tetap harus melibatkan kita karena nggak boleh kita lepas, nggak boleh mereka tiba-tiba berdiri sendiri tanpa ada koordinasi dengan kita. Ya tentunya karena kan di LPM juga banyak melibatkan anggota kita di wilayah masing-masing RW juga ada anggotanya. Jadi dengan adanya pengawasan dari kita, ya bukan hanya pengawasan pembangunan, tapi pengawasan kegiatan-kegiatan yang memang walaupun positif ya terus harus digalakan kan. Itu barangkali. Saya ucapkan terima kasih sih, mungkin saya mewakili warga, khususnya warga Cimapar, bahwa salah satu adalah dari tahun ke tahun, dari musrembang ke musrembang kaitan dengan sekolah negeri, kemudian apalagi pelebaran jalan itu kan setiap kali kelulusan, kemudian mencari mana sekolah nih yang bukan favorit, artinya yang lebih dekat secara itu kan. Nah dulu kan itu kan zona, alhamdulillah sekarang Cimapar sudah mempunyai sekolah negeri. Nah itu saya ucapkan secara pribadi, ucapkan terima kasih bahwa sudah
jadi atau sudah diintervensi oleh pemerintah. Nah kemudian balik lagi tadi bahwa saya memang merasakan waktu itu, dan alhamdulillah secara tidak saya sadari bahwa ini adalah satu ilmu, satu pengalaman bahwa saya masuk salah satu jadi anggota LPM waktu itu di periode pertama, kaitan wilayah, kemudian kan waktu itu ada namanya sensus ya, pemetaan area, itu juga luar biasa gitu kan. Sementara kalau melihat potensi yang ada di wilayah Cimahpar itu tentunya kita harus tahu dulu batas areanya. Nah waktu itu masih ingat nggak ada berapa RW itu, kemudian ada berapa RT di kelurahan waktu kita pemetaan itu. Nah masih ingat nggak sekarang, apakah secara ini bertambah atau gimana nih? Waktu itu waktu pendataan kita RW masih ada 16 ya. Ada RT waktu itu 69. Nah, sekarang ada terbentuk RW baru, jadi 17 RW, dan RT-nya sekarang ada 70 RT. 70 waktu itu masih ini ya. Ya secara pekerjaan kan nambah. Nah artinya ini orang kalau tidak paham terkait area, terkait wilayah, terkait kudu, itu kan susah sebetulnya koordinasi itu. Melihat karakter orang itu kan tidak mudah. Nah kaitannya nanti kan dengan bagaimana sih memotivasi mereka agar ya tadi kalau dikatakan oleh ketua bahwa yang merubah mindset itu agak susah, kecuali memang ada kesadaran dirinya untuk itu. Kan begitu. Kemudian terkait UMKM nih ketua nih, ini kan kemarin kalau nggak salah itu ada pembukaan apa namanya itu, lupa lagi saya, UMKM naik kelas. Nah sementara di kita itu kan memang kalau Cimahpar secara khusus gitu ya, kalau melihat data kan di utara memang luar biasa kan gitu ya, bahwa UMKM di utara itu sangat. Nah kemudian di Cimahpar itu seberapa banyak sih UMKM itu, kemudian yang terbina atau yang mungkin masih dalam tahap awal. Nah itu kan kalau terbina itu ya tentu pemasarannya yang paling ini. Nah ini yang pertama, yang baru nih UMKM itu bagaimana sih mendorong agar mereka itu menjadi ya bisa bersaing dengan pasar-pasar yang ada. Kalau UMKM kita tentunya banyak yang dari ada ketupat, ada manisan. Cuma memang permasalahan di wilayah itu kan terkait anggaran dana ya. Nah ke depan ini mudah-mudahan ini kan sudah ada rencana kalau pembentukan Koperasi Merah Putih sudah terbentuk kan. Nah mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih, nasi UMKM ini masuk ke anggota koperasi. Ini mudah-mudahan akan lebih membantu nanti. Nah, yang kita harapkan juga apa ya, NIB-nya berarti ya. Nanti kan legalitasnya ini yang UMKM, karena kan permasalahannya tanpa legalitas juga UMKM tidak bisa diakui kan. Walaupun itu minta bantuan ke anu, tapi kan sulit. Itu kalau terkait mas UMKM mudah-mudahan karena memang terbentuk dana mereka. Dan yang jadi kebanyakan secara pemasaran itu juga dijual sendiri, gitu kan, ke pasar kadang-kadang. Iya. Balik lagi sih tadi ke bahwa ya kadang orang menganggap ringan, menganggap enteng kaitan dengan tugas perangkat desa itu atau perangkat kelurahan, apalagi LPM yang tadi ini mengkoordinir 16 RW atau 17 RW sekarang. Nah itu kan sangat sulit. Nah tentu suka dukanya itu pasti ada. Kalau sukanya itu apa sih LPM? Pak LPM kaitan dengan sukanya gitu. Kalau suka mah sebetulnya kan yang saya rasakan itu pertama itu silaturahmi kan. Kita bisa silaturahmi dengan semua golongan, artinya saya dari RW 1 sampai 17 ini ya bisa masuk, bisa ngobrol dengan para ketua RW, dengan masyarakat, mendengar keluhan-keluhan masyarakat.
intinya mah karena kita sering silaturahmi, sering berbagi pengalaman, itulah kalau saya pikir suka seperti itu. Kalau dukanya mah ya ketika kita masyarakat itu mau menyampaikan usulan, karena ini Kota Bogor juga anggarannya memang minim, ketika usulan itu lama direalisasi, nah inilah kadang-kadang kita bingung, oh gimana ini, sedangkan ya kita harus bersabar juga menunggu waiting listnya itu kan. Itulah kalau dukanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan eksisnya Ketua LPM atau mudah-mudahan juga disehatkan selalu kaitan dengan masih panjang perjalanan sebetulnya. Amin, amin ya. Nah, memang itulah pemirsa bahwa obrolan kecil kita kali ini dengan Pak LPM. Oh iya, saya ucapkan terima kasih Pak LPM atas penjelasannya. Mungkin di segmen berikut nanti kita akan berbincang kembali. Nah, tadi mengutip Ketua bahwa potensi-potensi yang ada di Cimahpar ini semuanya itu tidak akan lepas daripada koordinasi, kan gitu ya. Sehingga nanti dari dasar koordinasi itu menjadi satu visi, sinergitasnya akan terbangun. Mungkin begitu pemirsa. Nah, mungkin hanya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.